maaf atas tambahannya. Barangkali untuk Bapak Ibu yang lain. Maaf Pak, saya ada Pak. Ya, Bu. Dari Poltekkes Jambi tadi Pak. Jambi, Bu. Bapak tadi belum memberikan PL kami ini berkoneksi dengan siapa gitu? Ya, kalau gini Bu. Jadi kalau yang kalau yang tidak saya bahas, artinya tadi yang nomor 19 ke bawah. Berarti tadi kalau yang dari Jambi tadi kan nomor 30, Bu. Ya, iya, PL 30 itu nomor 30 itu nanti kan online full. Ya. Artinya online full itu kalaupun di tempat Ibu ada mahasiswa yang ujian di tempat Ibu, itu nanti si pengawas Ibu ini yang Bu Mutia itu Bu Pandia ya tadi ya. Pardia Tilawati. Bu Pardia itu beliau sebagai pengawas yang online. Online itu bisa jadi malah justru nggak ngawas mahasiswanya sendiri gitu. Karena beliau nanti ngawasnya di aplikasi Zoom menggunakan laptop. Gitu ya. Jadi yang terkoneksi dari yang mandiri Bu. Ya, terkoneksinya dari peserta mandiri. Karena peserta mandiri kan kemarin persyaratannya adalah dengan menggunakan minimal dua perangkat. Dua perangkat itu adalah laptop dan Zoom meeting dan HP yang sebagai Zoom meeting. Kemudian satu pendamping. Nah, satu pendamping ini yang pendampingnya nanti akan berkomunikasi dengan pengawas lokal, semua pengawas lokal termasuk Bu Pardia. Untuk Bu Pardia nanti mengarahkan, oh ini kameranya kurang ke sini, kurang geser ke sana, cahayanya kurang bagus, gitu seperti itu. Itu yang nanti makanya minimal ke kampus boleh Pak? Kalau seandainya mereka sinyalnya kurang bagus di tempat mereka. Boleh Bu, boleh. Ada masalah Pak ya? Nggak masalah. Sama yang kayak yang di Brebes, sama kayak di Brebes kan. Ya, oke. Makasih Pak Jis. Ya, sama-sama Bu. Pak Jis, permisi. Ya, Pak. Gini Pak. Bapak kan sudah punya daftar nama peserta ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa user ID peserta itu sudah Bapak identifikasi ya dengan kode-kode tertentu ya? Iya, betul Pak. Oke. Nah, kebetulan saya kan sekarang sedang melakukan setting data peserta nih. Ya. Nah, artinya formatnya Bapak dengan formatnya saya nanti berbeda, Pak. Ya. Ya, tapi nanti file yang saya itu akan saya serahkan juga nih ke PP untuk PP nanti mendistribusikan ke masing-masing PL. Ya. Di aplikasi ini seperti ini loh datanya. Sebenarnya mereka bisa langsung cross check ke aplikasi, Pak. Ya, sebenarnya gini Pak. Kalau antara aplikasi dengan di Zoom meeting kan sebetulnya beda, nggak masalah. Oke. Gitu kan ya, karena kan antara aplikasi kan yang mau dipakai ya. Di ngerjain soal itu nanti kaitannya dengan username password. Betul. Ya, kaitannya dengan username password. Sedangkan kode yang saya buat itu nanti untuk Zoom meeting. Oke. Untuk Zoom meeting. Ya. Jadi artinya nanti tetap dua-duanya bisa kepakai Pak, nggak masalah. Ya, artinya daftar nama yang Bapak buat dengan daftar Excel yang saya berikan itu pasti sama, Pak. Ya. Oke, ya udah itu aja, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya. Ajis boleh nanya? Iya, Bu. Ya, kebetulan saya mengawasnya di kampus saya sendiri untuk offline. Itu untuk dalam hal ini, apakah? Oh, gimana? Saya nggak bisa lihat nama Ibu, Pak. Iya. Bentar. PL 006 Pak Ajis, Ibu Sri Wijiani. 006 ya. Bu Sri ya. Oke, Bu, ya. Iya. Tanjung Karang, Bu, ya. Oke. Gimana, Bu? Kebetulan kan kami untuk mengawas di kampus kami sendiri secara offline ya, Pak Ajis ya. Oke. Yang ingin kami tanyakan pertama, apakah sudah ada, mohon maaf karena kebetulan kami dapat pemberitaan baru tadi dari admin kami, apakah untuk penggunaan TUK untuk pelaksanaan TU di tanggal tersebut itu sudah ada koordinasi dengan pihak kampus atau IT yang ada di kampus kami, sehingga kami istilahnya tidak perlu bertanya kembali kesiapan IT yang ada di kampus kami seperti itu.
atau kami yang akan nanti menghubungkan ke pihak IT yang ada di kampus kami. Kebetulan kan ini secara offline seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin apa yang harus dipersiapkan, teknisnya apa yang harus kami persiapkan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara offline tersebut. Begitu Pak Ajis. Kemudian yang ketiga, ini kebetulan peserta yang ada di kampus. Dua dulu ya. Oh, baik. Silakan. Ya, dua dulu ya. Jadi gini, terkait dengan perizinan ini barangkali sebetulnya sudah sempat dibahas dan kami sebetulnya mau menerbitkan surat. Tapi ini barangkali mungkin kalau surat takut nanti kelamaan karena kami harus konsep segala macam. Intinya gini, untuk TO kali ini kan sebetulnya hasil kesepakatan kemarin saat para seluruh kaprodi rapat nasional Bu ya, secara daring juga, barangkali Bu juga hadir ya. Nah, dalam rapat itu salah satunya adalah kita menyepakati akan dilaksanakannya TO ini. Dan TO ini untuk menekan biaya, kemarin kita tidak menganggarkan untuk CBD Center. Makanya kita tidak melepaskan semua. Kemudian terkait dengan penggunaan CBD Center di kampus masing-masing, nah ini dalam tanda kutip ditebelin adalah di kampus masing-masing, itu komunikasi dengan pihak CBD Center maupun dengan pihak IT, itu diharapkan dilakukan oleh kaprodi masing-masing, Bu. Gitu ya. Jadi kami dari pihak, dari panitia itu, asumsinya adalah pihak prodi itu sudah berkomunikasi langsung dengan pihak kampus, baik rektorat, direktorat maupun dengan pihak labcon-nya terkait dengan perizinannya. Jadi artinya barangkali kalau misalnya butuh surat resmi, berarti suratnya dari kaprodi ke CBD Center, atau misalnya tidak ya berarti komunikasi dari ibu, atau mungkin sebetulnya kan ini D3 D4 nyampur Bu ya. Bisa salah satu ibu sebagai kaprodi D4 atau nanti dari kaprodi D3-nya yang berkomunikasi dengan CBD Center. Seperti itu Bu untuk yang pertanyaan nomor 1. Kira-kira seperti itu kejawab tidak Bu? Iya, kebetulan mohon maaf Pak Ajis, waktu mungkin yang dimaksud Pak Ajis waktu rapat melibatkan Kapolri, kebetulan saya tidak hadir. Artinya kebetulan saya juga tidak diundang atau tidak ada yang menyampaikan undangan ke saya. Mohon maaf, mungkin nanti saya tanyakan kembali ke ketua jurusan, mungkin yang hadir pada waktu itu adalah ketua jurusan kami. Jadi nanti akan saya coba tanyakan kembali kalau memang artinya dilepas ya Pak Ajis ya, dilepas oleh ke pihak kampus masing-masing untuk kegiatan CBT ini gitu ya, untuk pelaksanaan hubungannya dengan IT nanti. Baik, terima kasih Pak Ajis. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, perangkat apa saja yang harus disiapkan? Artinya gini, CBT yang ada di kampus itu komputernya bisa terkoneksi secara online ke sistem kami. Secara online, terkoneksi secara online seperti apa, ini barangkali yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Dev di hari kemarin gitu ya. Di hari kemarin itu kan ada seluruh admin dan IT dikumpulin untuk terkait dengan teknis ya. Artinya spek-spek apa saja itu yang komputernya itu harus terkoneksi secara online ke sistem yang akan dipakai untuk aplikasinya. Itu terkait dengan mengerjakan soalnya. Kemudian selain itu untuk sistem pengawasan, selain Ibu sebagai pengawas lokal yang offline, itu juga Ibu harus menyediakan beberapa kamera yang nanti akan terkoneksi dengan pusat gitu Bu. Jadi harap dipahami bahwa pengawas yang offline itu bukan berarti offline kemudian ngawas saja, tapi nanti Ibu juga menyediakan beberapa kamera HP yang tentunya bisa ada aplikasi Zoom-nya yang nanti terkoneksi ke pusat. Seperti itu Bu Uji ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Bisa dipahami Bu ya. Sama sebenarnya sama yang tadi, yang lain. Oke, kemudian pertanyaan ketiga Bu. Oke, yang kebetulan kami baru dapat data dari admin untuk peserta TO Kom kami terdaftar 17 peserta. Demikian
Tadi karena Pak Ajis menyatakan bahwa satu PL itu harus mengawas 25, apakah cukup mungkin ya kami mengawas yang di kampus kami saja, begitu ya Pak Ajis? Kalau ada, makanya 25 persis itu untuk yang online, tapi kalau untuk yang offline itu plus minus Bu. Ada yang sampai 27, ada yang sampai 35 gitu. Baik. Nah, kita memang agak sulit gitu ya, ada yang sedikit, ada yang banyak gitu ya. Ya menyesuaikan saja nanti ini. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak Ajis. Itu mendengarkan. Sama-sama Bu Uji. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain yang perlu didiskusikan lagi terkait teknis. Ya Pak Ajis, izin bertanya. Ya, gimana Pak Ahmad? Heru Pak. Oh Pak Heru dari Tamrin Pak ya? Ya betul Pak. Pak, untuk PL yang mengawas ujian mandiri, itu nanti dibagikan kan ya Pak ya? Untuk daftar mahasiswanya, dan seperti kemarin rapat kemarin di breakout gitu ya Pak ya? Ya betul, di breakout Pak. Jadi pembuatan breakout itu nanti berdasarkan daftar yang insya Allah besok sudah rilis siapa mengawas siapa, gitu Pak ya. Nah, yang membuat itu breakout itu PL atau IT dari pusat Pak? Kan sebetulnya itu yang akan kita praktekkan hari ini, belajar membuat breakout gitu, bukan belajar ya, praktek membuat breakout. Kemudian itu yang nanti besok akan kita laksanakan bareng seluruh peserta untuk membuat breakout. Jadi breakout ini sebetulnya kan yang bisa membuat ini yang punya akun. Jadi barangkali mungkin hari ini kalau waktunya tidak cukup untuk pembuatan breakout, ini nanti akan dilakukan oleh admin si yang punya Zoom meeting-nya, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal dimasukkan ke grup tersebut, kemudian Bapak Ibu di situ bertindak sebagai co-host dari Zoom meeting, gitu Pak. Baik Pak, kayaknya seperti itu lebih enak ya Pak. Makasih Pak. Nah, jadi nanti daftarnya sudah ada dari kita, gitu Pak. Ya, makasih Pak. Izin Pak Ajis menambahkan, mungkin yang perlu menjadi konsen kita bersama adalah bagaimana mendistribusikan akun Zoom meeting, room meeting kita, room meeting kita itu ke peserta yang akan ikut pelaksanaan koordinasi besok. Ya, Pak. Otomatis kan link itu harus kita serahkan ke PL nih. PL nanti yang menyerahkan itu, membagikan itu ke peserta yang ikut koordinasi besok. Ya Pak. Dan diharapkan Pak, proses itu bisa cepat dilaksanakan supaya nanti kita bisa menghitung waktu untuk pelaksanaan H-1. Ya. Ya Pak, kalau sebenarnya ini udah siap edar untuk ini. Saya nanti koordinasi bentar aja sama Pak ya. Seperti ini sudah cocok, kalau sudah bisa langsung di-share ke ini Pak. Artinya PP sudah 9 host itu sudah membuatkan akun room meetingnya Pak ya. Tinggal dibagikan aja kan ke PL, nanti PL itu akan mendistribusikan ke masing-masing peserta mandirinya. Ya, gitu Pak. Oke, baik Pak. Ya. Oke. Ada lagi satu lagi Pak, tambahan Pak, satu lagi tambahan. Ya. Untuk mekanisme pembagian user ID password untuk peserta mandiri Pak, nanti diharapkan PL bisa melakukan itu juga ya Pak? Sebetulnya kalau terkait user ID, user password ini kan kemarin kesepakatan mau pakai email Pak ya. Tapi ternyata kenyataannya ada beberapa peserta, ada lumayan banyak peserta yang emailnya tidak valid. Sebetulnya kalau alternatif pertama Pak, tetap via email ke peserta langsung. Cuman nanti kalau misalnya dari peserta itu mereka merasa tidak menerima email, itu H-1 aja nanti Pak. H-1 diserahkan ke masing-masing PL Pak. Ya, maksud saya itu Pak. Jadi PL berkoordinasi untuk menyerahkan user ID password itu ke masing-masing peserta mandiri, karena kalau peserta mandiri ini kan mereka harusnya yang kooperatif Pak. Mereka yang harus selalu menghubungi PL. Mereka yang harus menghubungi PL gitu loh. Jangan PL-nya ngejar-ngejar mereka. Nah itu Pak intinya Pak. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Adep. Ada lagi Bapak Ibu barangkali? Sudah cukup Bapak Ibu?
Atau dari Bapak Ibu PP ada yang mau memberikan masukan terkait dengan yang diskusi kita hari ini? Pak Aziz, maaf. Iya, Bu Dewi. Oh, saya dari Politeknik Citra Karya Mandiri masih bukan Bu Dewi, salah. belum. Ya, jadi kami masih belum tahu ya, karena saya tadi datangnya tuh agak terlambat, Pak. Masuknya telat tadi. Jadi untuk persiapan di komputer kampus itu perlu aplikasi ya, Pak ya? Atau langsung nanti gimana? Terkait itu barangkali Pak Dev yang menjawab. Pak Dev, ini masih ada pertanyaan terkait dengan teknis komputernya Pak, aplikasinya Pak. Maka silakan Pak Dev. Oke, terima kasih Pak. Melanjutkan pertemuan yang hari Jumat Pak ya, kemarin Pak ya. Kita ada Zoom meeting. Nah, yang saya memberikan paparan teknis terkait tentang kesiapan perangkat dan bagaimana menggunakan aplikasi. Kebetulan itu materinya sudah saya bagikan di admin yang ikut rapat kemarin ya Pak ya? Ya. Ya, oke. Jadi jadi sistem TO kita kali ini benar-benar menggunakan sistem CBT online. Sama seperti UKOM-nya Dikti yang sudah menggunakan sistem CBT online. Nah, hasil koordinasi dengan pihak IT kampus kemarin, mereka secara proses itu memang benar-benar sudah siap dan sudah paham. Yang penting mereka itu memastikan bahwa kondisi komputer dan jaringan internet yang ada di Labcom itu berjalan dengan baik. Nah, cuman kemarin ada sedikit masukan dari kami, bukan sedikit masukan ya, yang menjadi standar dari aplikasi kami untuk browser yang akan digunakan peserta secara keseluruhan itu harus pakai Google Chrome versi terbaru. Nah, saya sudah mencantumkan Google Chrome versi terbaru itu di materi saya yang pada hari Jumat kemarin, Ibu. Ya, Pak. Kira-kira jelas, Ibu? Sampai situ pakai Google Chrome, habis itu aplikasinya bisa langsung di-link-kan apa gimana, Pak? Ya, jadi kalau sudah menggunakan Google Chrome versi terbaru dan koneksi internetnya lancar, tinggal memasukkan nama URL-nya aja, Ibu. Sudah ada URL-nya nanti disampaikan dilampirkan di PowerPoint saya kemarin. Oh, baik, Pak. Kalau nggak salah yang itu ya, yang Zoom AIPTLMI gitu ya, Pak ya? Ya, aiptlmi.cloudepson.id itu kemarin yang domain yang akan kita pakai. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Udah jelas. Baik, makasih. Ya. Udah, gitu aja Pak Aziz, monggo. Oke. Silakan mungkin tambahan yang mau didiskusikan. Penggunaan kalkulator Pak Aziz yang hasil rapat kemarin. Penggunaan kalkulator. Iya, betul. Mungkin silakan aja Pak, langsung sampaikan itu. Iya. Oke, jadi nanti mungkin untuk TO UKOM ini, karena kan aplikasi itu dibuat khusus, jadi peserta itu tidak boleh istilahnya menggunakan aplikasi atau membuka aplikasi selain aplikasi Google Chrome. Kemarin disepakati ya, kalau disepakati jadi untuk menghitung menggunakan kalkulator manual bukan yang dari komputer supaya tidak terdeteksi. Itu ya Pak Dev ya. Ya benar Pak, terkait kebutuhan penggunaan kalkulator, peserta diwajibkan membawa kalkulator manual Pak. Tidak boleh menggunakan kalkulator yang ada di laptop atau komputernya, karena itu akan mengganggu jalannya proses ujian. Karena di sistem ujian nanti itu, kalau si peserta membuka aplikasi lain, itu akan ada warning. Kami sebutnya itu browser tolerance. Jadi kalau nanti terdeteksi sebanyak lebih dari 5 kali, maka si peserta dinyatakan mengakhiri ujiannya. Kalau itu ada peringatannya nggak Pak? Ada peringatannya nggak? Ada.
kita bisa melihat itu juga, Pak. Nanti di peserta itu akan ada wordnya, ya. PL bisa lihat. PL bisa lihat. Atau PL bisa lihat ya. Bisa lihat. Jadi PL itu kan kita kasih akun, Pak, untuk melihat si peserta itu sudah menjawab soal berapa banyak, ya kan? Kemudian kalau dia terdeteksi membuka aplikasi lain, si PL juga bisa melihat gitu loh, Pak. Ya. Untuk H-1 nanti semua peserta akan kita latih menggunakan aplikasi CBT-nya, Pak. H-1. H-1 sekalian PL juga dilatih, Pak. Kan PL juga belum dilatih, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk PL ini sangat gampang sekali, Pak, menggunakan sistemnya. Mengikuti PPT aja udah bisa. Peserta juga mengikuti PPT itu sudah bisa pasti. Riwahnya nanti itu kalau si peserta salah ngetik password itu aja, Pak. Riwahnya begitu. Nggak bisa login, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, ternyata masalahnya itu lebih banyak dari sisi pesertanya. Oke. Itu nanti yang perlu kita lakukan simulasi di H-1. Sehingga nanti di hari pelaksanaan, kita tidak ada kendala lagi. Itu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kira-kira, Bapak Ibu? Atau Bapak dari PP? Bapak Ibu PP ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan dengan ini ya, berarti sekarang sudah bisa langsung pembagian ini. PP siapa, PL siapa, nanti langsung berkoordinasi untuk besok ya. Kita bisa bayangkan hari ini yang kita mengumpulkan hanya 50 plus saja, itu riwahnya seperti tadi ya. Besok kita akan ngumpulin sekitar 1.000 orang ya. Besok itu yang 1.000 itu langsung artinya PP dan PL itu harus benar-benar hari ini membuat kesepakatan atau besok pagi paling lambat mau seperti apa, dan nanti artinya pembelajaran membuat breakout dan lain sebagainya itu sudah harus selesai sebelum besok siang jam 1, besok rencananya jam 13 sampai jam 16 itu berkomunikasi atau langsung ngumpulin dengan mahasiswa yang online ya, online mandiri. Oke, kalau tidak ada saya bacakan untuk ini Bapak Ibu ya. PP siapa, PL-nya siapa ya? Halo Bapak Ibu. Ya Pak Haji, silakan. Ya, Pak. Oke, ya jadi ini nanti selanjutnya adalah PP nanti akan bertanggung jawab atau bisa mulai berkomunikasi dengan masing-masing PL untuk kegiatan besok. Walaupun mungkin beberapa tadi yang offline juga tetap harus berkomunikasi terkait dengan bagaimana nanti mau teknis berapa kamera dalam satu ruangan, ada berapa ruangan di sana, itu kan barangkali Bapak Ibu nanti perlu komunikasi khusus dengan PP sehingga nanti disepakati kemudian penggunaan Zoom-nya seperti apa nanti silakan disepakati antara Bapak Ibu PL dengan Bapak Ibu PP. Oke, untuk PP yang nomor 1 itu kalau dibedakan kita pasti harus concern. Dari tadi kan kita udah standby nih dari jam 2 sampai sekarang jam 4:30, 2,5 jam. Kalau di Wita posisi udah jam 6:30 malam. Kalau saya saran dibagikan di share seperti yang tadi soft file-nya. Jadi kita bisa membaca dan kita tidak terlupa. Untuk besok Pak Ajis, saya juga saran karena 1.000, mengingat tadi Pak Ajis menginformasikan 50 aja kita lumayan ribuh, apalagi 1.000. Saya saran tidak jam 13 WIB, karena khawatir waktunya panjang lagi. Terima kasih. Oke, mangga Bapak Ibu silakan disepakati kalau misalnya mau maju jam berapa, atau mau seperti apa, atau mau disepakati antara PL dengan PP. Mangga silakan ditawarkan Bapak Ibu. Ya, Pak Ajis, saya kepikiran begini, Pak. Nanti di tanggal 29, Pak ya. Proses waktu yang paling banyak kita lakukan itu kan sebenarnya melakukan koordinasi ya, mengajak orang untuk masuk ke dalam Zoom meeting, Pak. Ya. Nah, berarti tanggal 29 sepertinya itu
persiapan awalnya harus maju 2 jam kayaknya itu Pak. Kalau kita kemarin kan 14 mulai kan? 45 menit nggak cukup Pak ya? Nah, kita beberapa kali Pak, 3 kali ya, kita melakukan koordinasi melalui Zoom meeting ya. Itu kan paling cepat itu 1 jam Pak. Ya. Paling cepat itu 1 jam. Nah, kalau nanti pada saat tanggal 29 Juli itu, kalau pelaksanaan ujiannya jam 14, kita harus menghitung waktu persiapannya, Pak. Ya. Kalau jam 14 WIB bisa jadi itu jam 12. Barangkali itu nanti Pak, antara online dan offline itu bisa saja berbeda. Karena Ya. kalau yang offline memang mungkin bisa lebih cepat Pak, izin Pak, kita izin dulu. Saya punya pemahaman yang beda dengan kata-kata CBT offline, Pak. Bukan offline online ini, offline online untuk ngawas Pak, bukan untuk CBT-nya, ngawasnya. Oke, berarti sepakati aja itu CBT Center sama Mandiri gitu aja Pak. Oke. Gitu yang di CBT Center barangkali lebih mudah Pak, karena ya. Kameranya lebih sedikit, kemudian di situ ada dosen. Betul. Gitu ya. Yang mandiri Pak, yang mandiri. Tapi kalau yang online yang di CBT tadi ya, kalau yang mandiri memang sangat-sangat ini, kayaknya ya mungkin 2 jam itu agak ini ya. Dan mungkin juga harus ditekankan besok pada saat pengarahan adalah yang kemarin Pak Dev sampaikan itu datanya jangan dari satu perangkat gitu ya. Minimal 2 gitu ya. Jadi antara untuk mengerjakan dengan untuk Zoom meeting itu jangan dari satu perangkat yang sama kuota datanya gitu ya. Terkait dengan wali mahasiswa yang mendampingi peserta ujian itu Pak? Iya besok Pak. Itu harus sudah ada besok. Besok itu sudah harus ada. Iya, karena gini nanti 1000 itu yang ngumpul 2000 kan, satu Zoom meeting berdua minimal. Ya, tapi akunnya kan 1 Pak ya. Akunnya satu. Ya, oke, baik Pak. Oke Bapak Ibu, mungkin sudah bisa dipahami semua ya, karena juga sudah tidak ada yang bertanya juga. Ini sudah tadi sudah hampir jam 7 di Indonesia Timur. Nanti setelah ini saya barangkali akan saya bagikan pembagian PP terhadap PL, kemudian nanti bisa berkoordinasi langsung antara Bapak Ibu PL dengan PP masing-masing. Mungkin dari saya cukup sekian, saya tutup dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Mas Rian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jis. Ya. Pak Jis, jangan lupa nanti di filenya dicantumkan nomor handphone PP-nya Pak Jis. Oh iya, nomor HPPP siap. Ya. Ini nomor HPPL juga ada beberapa yang belum masuk tadi, yang ganti-ganti. Jadi nanti saya menunggu dulu, merapikan dulu data, berarti memang belum bisa di-share. Ya, saya rapikan dulu datanya. Oke, baik, makasih. Ya, Oke, Bapak Ibu nggak ada lagi yang ditanyakan ya Bapak Ibu. Ini yang di Indonesia Timur mungkin sudah hampir jam 7, 20 menit lagi nih. Kasihan nanti kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin jangan lupa Bapak Ibu, karena kegiatan kita PL hari ini, kemudian besok ketika briefing dengan peserta, kemudian nanti sebelum hari H, dan ketika hari H harus hadir, artinya juga nanti saya mengingatkan kembali untuk besok hadir tepat waktu. Jadi tidak ada lagi kita saling tunggu-menunggu. Kalau misalkan kita saling tunggu-menunggu lagi, takutnya nanti harusnya tadi selesainya lebih cepat, jadi mundur. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tolong kerjasamanya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai sini aja. Kita tutup saja mungkin ya Pak Dev dan Pak Ajis ya. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita ucapkan hamdalah atas kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya Pak. Makasih. Mangga Bu. Izin lab Bapak. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon izin untuk end meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.